Renungan Harian, Mencela dan Menghakimi Hukum. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Yakobus pukul 4:11. Fitnah adalah mengatakan sesuatu yang salah pada orang lain yang sebenarnya tidak dilakukannya. Fitnah biasanya dilakukan oleh orang lain untuk membenarkan dirinya atau untuk menjatuhkan orang yang difitnahnya. Dalam fitnah ada penghakiman atas orang lain dan atau dengan tujuan supaya orang yang difitnah itu dihakimi oleh orang lain. Menghakimi saudara adalah mengatakan saudara bersalah dalam suasana tuduhan yang keras bahkan sering tanpa memberi kesempatan pembelaan diri bagi yang dihakimi itu. Baik memfitnah sesama maupun menghakiminya disebut pelanggaran hukum dan itu adalah tindakan mencela hukum. Ini yang disebut sebagai main hakim sendiri. Ilustrasi. Cahaya di balik panggung. Di sebuah gedung pertunjukan besar, ada seorang pria tua yang bertugas sebagai operator lampu sorot. Selama 40 tahun, ia duduk di ruangan kecil yang gelap di langit-langit gedung. Tugasnya hanya satu, memastikan cahaya lampu sorot tepat mengikuti kemanapun sang aktor utama melangkah di atas panggung. Setiap malam, ribuan orang bertepuk tangan untuk para penyanyi dan aktor. Nama-nama bintang besar terpampang di poster depan, sementara nama si pria tua tidak pernah disebut. Ia selalu pulang dengan baju yang berdebu dan tangan yang lecet karena memegang tuas besi yang panas. Suatu hari, cucunya bertanya, "Kakek, tidakkah kakek merasa sedih?" Kakek yang membuat mereka terlihat bersinar, tapi tak seorang pun melihat kakek. Kakek tetap berada di kegelapan agar mereka tetap berada di terang. Pria tua itu tersenyum dan menjawab, "Cucuku, kegelapan ini bukan tempat persembunyian, kegelapan ini tempat pengabdian." Kakek tidak perlu dilihat orang untuk mengetahui bahwa cahayaku sedang bekerja. Tugas kakek bukan untuk menjadi pusat perhatian, tapi untuk memastikan perhatian orang tertuju pada hal yang benar. Ia melanjutkan, banyak orang di luar sana frustrasi karena mereka ingin menjadi lampu yang ditatap, padahal dunia ini juga butuh orang yang mau menjadi orang-orang yang bekerja di belakang layar, yang menjaga keharmonisan, yang mendukung kesuksesan orang lain tanpa haus pujian. Kakek tidak berada dalam kegelapan, cucuku. Kakek berada di sumber cahayanya. Zaman sekarang, banyak orang merasa gagal jika tidak tampil atau tidak mendapatkan pengakuan publik. Kita merasa kerja keras kita sia-sia jika tidak ada yang memberi tepuk tangan atau memberikan like. Kita sering kali mengukur keberhasilan dari seberapa besar sorotan lampu yang mengenai wajah kita. Namun, nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa dikenal namanya, melainkan oleh seberapa besar kegunaannya bagi orang lain. Menjadi pendukung yang tulus, menjadi orang tua yang berkorban di balik layar, atau menjadi pekerja yang jujur meski tak dipuji adalah sebuah kemuliaan yang besar. Jangan takut bekerja dalam sunyi. Ingatlah bahwa matahari tidak butuh tepuk tangan untuk tetap terbit dan memberikan kehidupan.
Selama kita tahu bahwa apa yang kita lakukan membawa terang bagi orang lain, itu sudah lebih dari cukup. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pukul 3:23. Hukum ada untuk mengatur manusia dan siapa yang mau lebih tinggi dari hukum akan menjadi penyebab situasi yang berlawanan dengan kehidupan yang dinaungi oleh hukum. Jika hukum itu mengatur tatanan hidup bersama yang akrab, maka pelanggaran hukum sebab memfitnah atau menghakimi sesama itu akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan bersama. Hukum Kristus adalah hukum kasih dan itu tidak pernah dimaksudkan untuk mempermalukan sesama atau untuk membinasakan serta menyingkirkannya dengan alasan apapun. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6:2. Renungan kedua. Kunci mengalami penggenapan janji. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus pukul 5:11. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, baca Yohanes pukul 1:12, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma pukul 8:17. Dengan demikian setiap kita memiliki kepastian untuk mendapatkan, mengalami, dan menikmati janji-janji Tuhan sebagaimana yang difirmankannya. Agar semua janji Tuhan bisa kita nikmati, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, butuh kesabaran. Untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus bersabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Kesabaran adalah bagian dari proses ujian yang harus kita jalani, seperti seorang petani yang harus bersabar menantikan hasil panen. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 7. Mengapa banyak anak Tuhan tak mengalami janji-janji Tuhan? Karena mereka tidak sabar. Mereka berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maunya saat itu juga Tuhan mengabulkan permintaannya. Kedua, butuh ketekunan. Ada tertulis, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani pukul 10:36. Hasil dari kesabaran adalah ketekunan. Ketekunan mengajar kita untuk hidup melekat kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan dan memegang teguh setiap janji firman-Nya. Orang yang bertekun takkan pernah menyerah pada situasi dan keadaan, sesulit apapun. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah atau penderitaan untuk menguji kualitas hidup kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Sabarlah dan tetaplah bertekun, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita.